Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang tak bosan-bosannya Bapak ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, salawat serta salam kita hadiahkan buat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak masuk di kelas 10 untuk memaparkan materi tentang menghindari ghibah atau gunjing, atau dalam bahasa lainnya gosip, menghindari ghibah atau gosip. Anak-anak semuanya, ada yang tahu tidak apa itu ghibah? Ya. Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya sebelum kita masuk ke materi, apa itu ghibah? Ya. Di sini penjelasannya. Secara etimologi atau bahasa, ghibah berasal dari bahasa Arab. Ya, dari kata ghoba yaghribu ghaiban, yang artinya gaib atau tidak hadir atau tidak terlihat. Ya, berdasarkan etimologi tersebut secara bahasa dapat dipahami bahwa ghibah ialah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Berarti orang itu tidak ada dalam pembicaraan, tapi orang tersebut di dalam pembicaraan. Ya. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah artinya membicarakan kejelekan orang lain. Ya, membicarakan kejelekan orang lain. Itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di sini Bapak bacakan ayatnya sama artinya dan penjelasan dari surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Di dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 12, di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwasannya poin pertama dalam surah Al-Hujurat ini ialah jauhi prasangka buruk. Ya, poin pertama di dalam surat Al-Hujurat ini, ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Dalam poin pertama dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Kata ijtanibu berasal dari kata janab, ya, yang artinya adalah samping. Ya.
Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Penambahan huruf ta berfungsi penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguhlah menjauhi. Kedua, kata kathiron artinya itu adalah banyak. Meskipun biasa diterjemahkan sebagai kebanyakan. 3 dari 10 adalah banyak. 6 dari 10 adalah kebanyakan. Berikut kata don artinya adalah dugaan. Namun pada ayat ini don yang dilarang dan menjadi dosa adalah dugaan buruk. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan melalui surah Al-Hujurat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka ia harus dijauhi sebagai tindakan preventif, harus dijauhi sebenar-benarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabu akdzabul hadithi." Yang artinya, janganlah kamu berprasangka buruk karena prasangka buruk itu berita yang paling dusta, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling tegas mengatakan bahwasannya jangan sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu melainkan kebaikan semata. Sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Maksud dari kata Umar bin Khattab ini ialah apabila ada suatu kalimat yang keluar dari saudara kita, ya, dari lisan saudara kita itu masih mengandung kata-kata yang baik, maka terimalah. Itu kata Umar bin Khattab. Ya. Itu yang pertama, poin pertama, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah bentuk dari dosa. Prasangka dari dosa. Yang kedua, yaitu jangan memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Di poin kedua ini, Allah Subhanahu wa taala melarang memata-matai, mencari-cari aib saudara kita. Di dalam surah Al-Hujurat dalam potongan ayatnya wala tajassasu katanya. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, enggak boleh. Kata tajassasu berasal dari kata jassa, yaitu upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari kata itu pula mata-mata disebut ja'asus, ya, ja'asus. Rasulullah SAW bersabda dalam lanjutan hadisnya, "Iyyakum zanna fa inna zanna akdzabul hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Kata Rasulullah SAW dalam al-hadis. Yang artinya janganlah kamu berprasangka buruk karena prasangka buruk itu berita yang paling dusta, kata Rasulullah. Berita yang paling dosa. Kan belum tentu benar gitu ya. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan memata-matai, bisa ditarik garis bahwasannya jangan mencari-cari kesalahan, tidak boleh. Walaupun kesalahan orang lain tersebut besar, kita tetap tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Karena kesalahan orang lain itu hanya Allah lah yang tahu. Ya. Kemudian jangan memata-matai, jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh. Ya. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling berbuat makar, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya kita tidak boleh menggibahi, tidak boleh berprasangka buruk.
karena bisa memecah belah persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, Al-Auza'i menjelaskan bahwasannya tajassasu adalah mencari-cari kesalahan dari pihak lain. Sementara tahassasu adalah mencari-cari berita suatu kaum. Beda ya, tajassasu yaitu mencari-cari kesalahan, tahassasu mencari berita dari suatu kaum. Ya. Sedangkan yang bersangkutan tidak mau beritanya terdengar atau disadap. Ya. Said Qutb menerangkan dalam tafsir fi Zilalil Quran, tajassasu kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal, ya, kegiatan awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan. Al-Quran memberantas praktik yang hina dari segi akhlak guna membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk itu, yang hendak mengungkapkan aib dan keburukan orang lain. Itu yang poin kedua. Poin yang ketiga, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang ghibah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ghibah, ya. Poin yang ketiga ini, poin yang ketiga yang kita bahas hari ini yaitu jangan ghibah, menghindari ghibah. Wala yakhtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah menggunjing satu sama lain, artinya ya. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Pertanyaan. Kita di dalam surah Al-Hujurat ini ada tanda tanya. Apakah kita suka memakan bangkai saudara kita yang sudah mati? Tentu kita merasa jijik. Kita merasa jijik kepadanya. Kita tidak mau memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Ya. Kata yakhtab terambil dari kata ghibah yang berasal dari kata ghaib, yaitu tidak hadir. Ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhuka bima yakrahu." Ya, artinya itu kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Contohnya, kita membicarakan kejelekan orang lain misalnya, dia nggak suka, nah itu namanya ghibah. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika apa yang dia katakan itu memang fakta? Ya, pertanyaan ini ya, anak-anak semuanya. Ada sahabat yang bertanya, apakah ya, bagaimana jika apa yang dikatakan itu memang fakta? Beliau lantas menjawab, jika apa yang kamu katakan itu fakta, berarti kamu telah ghibah. Ya, jadi kita apabila membicarakan secara fakta tentang orang lain, maka itu ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu bukan fakta, berarti itu adalah fitnah. Ya, jadi fitnah sama fakta itu beda ya. Fakta itu membicarakan apa yang telah terjadi. Itu. Kemudian fitnah adalah sesuatu yang kita bicarakan yang tidak mendasar, gitu ya, anak-anak semuanya. Gibah diibaratkan memakan bangkai saudaranya yang pasti ia benci. Kata Fakarih Tumuh menggunakan fi'il madhi, ya, menggunakan fi'il madhi atau kata kerja lampau, menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh semua orang. Ya, yakni sebagaimana kamu tidak menyukai hal itu secara naluri, maka bencilah perbuatan tersebut demi perintah syara'. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Hujurat 12,
Karena sesungguhnya hukuman yang sebenarnya jauh lebih keras dari apa yang digambarkan. Di masa Rasulullah SAW, ya anak-anak semuanya. Di masa Rasulullah SAW, kadang bau busuk gibah benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah, ya Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah SAW, terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah bersabda, "Atadruna ma hadhihi? Rai hadhihi rihu hadhihi rihul ladzina yaqtabuna mu'minin." Tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang yang suka menggunjing orang lain. Jadi bau bangkai itu sangat tercium. Itulah ibarat ghibah dalam hadis riwayat Ahmad. Dari jalur periwayatan yang lain dijelaskan bahwasannya bau busuk itu berasal dari orang munafik yang menggunjing kaum mukminin. Ya, poin kedua di sini, poin ketiga di sini Bapak mengambil kesimpulan bahwasannya kita tidak boleh menggibahi orang lain walaupun kita benci kepada orang tersebut. Karena ini perintah dari agama kita. Perintah dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, menjauhi sejauh-jauhnya gibah. Karena ini akan merusak citra persaudaraan dan kesatuan umat Islam. Persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin dan kaum mukminin. Dan yang terakhir, poin keempat ialah di dalam surah Al-Hujurat ini, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Di dalam poin keempat ini kita diperintahkan untuk bertakwalah kepada Allah. Allah kembali mengingatkan kepada orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah. Sebab dengan takwa seseorang akan terjaga dari buruk sangka, mencari keburukan ya orang lain dan ghibah. Jika selama ini perangai yang buruk ini ada pada diri kalian semuanya, diri anak-anak semuanya, mulai sekarang segeralah hentikan dan bertaubatlah dari kesalahan yang hina itu disertai penyesalan dan bertaubat. Ya, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah senantiasa membuka pintu kasih sayangnya dengan selebar-lebarnya, membuka pintu permohonan maaf yang selebar-lebarnya, menerima kedatangan para hambanya yang ingin menukar perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang durjana kepada perbuatan yang terpuji. Kata At-Tawwab ya sering diartikan penerima taubat. Namun Imam Al-Ghazali memaknainya lebih luas. At-Tawwab di sini menurut Al-Ghazali ya adalah dia di sini adalah Allah yang kembali berkali-kali menunjuki cara yang memudahkan hambanya untuk bertaubat. Baik apalagi Allah ya yang menerima taubat kita walaupun dosa kita banyak. Tetap Allah dengan maha pengasihnya, dengan maha penyayangnya, Ar-Rahim, dia menerima taubat-taubat dari hambanya yang benar-benar. Untuk itu dalam poin ada 4 poin ini dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menghindari dari perbuatan tersebut. Ya, dan yang keempat, kita disuruh bertakwa kepada Allah supaya apa? Kita terhindar dari perbuatan yang tadi. Itu ya. Selanjutnya, apa bahaya dari melakukan ghibah? Ya. Dalam perbuatan ghibah tersebut, yang pertama memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika seseorang melakukan hal tersebut dan yang terjadi ialah
perpecahan keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, yang awal mulanya kehidupan bermasyarakat tersebut aman, tidak ada kerusakan. Setelah adanya ghibah tersebut, keutuhan dan kerukunan dalam bermasyarakat makin memudar. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, menyuburkan iri dan dengki. Makanya kita tidak boleh melakukan ghibah. Itu ya, teman-teman, anak-anak semuanya. Kemudian yang ketiga, ini Bapak singkat saja, menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif. Jadi orang-orang yang melakukan ghibah, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bisa menghabiskan waktu yang lumayan, ya, menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak yang seharusnya dia lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memicu tindakan prasangka dan adu domba. Tadi udah Bapak jelaskan di awal, ya, ketika seseorang melakukan ghibah, maka yang terjadi adalah tindakan prasangka, ya, prasangka buruk kepada orang lain. Ya, itu. Itu yang keempat. Kemudian, apa ancaman bagi pelaku ghibah? Ada suatu cerita di dalam hadis Nabi. Sebelum kita tutup ya anak-anak semuanya. Sebelum Bapak tutup. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwasannya ada pada suatu saat nanti ada seorang hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa banyak amal. Membawa banyak amal. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, anak-anak semuanya. Rasulullah bertanya, apa yang Rasulullah tanyakan kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, siapakah orang yang paling bangkrut? Dia Siapakah orang yang paling bangkrut? Sahabat Nabi menjawab, orang yang paling bangkrut di antara kami ialah orang-orang yang tidak mempunyai harta sedikit pun. Rasulullah lantas berkata, bukan itu yang kumaksud, katanya. Rasulullah memberikan apa yang dimaksud dan Rasulullah berkata, orang yang bangkrut ialah apabila seseorang yang datang pada hari kiamat membawa banyak amal, membawa amal puasa, sholat, zakat, karena satu kesalahan yang di dunia yaitu melakukan ghibah, membicarakan aib saudaranya, maka amalnya itu diberikan kepada orang yang pernah dia ghibahi. Nauzubillah. Dan dosa dari orang yang pernah ia zolimi kemudian ditimpakan kepadanya, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman keras bagi pelaku ghibah. Karena ghibah ini luar biasa dosanya. Karena ghibah ini hubungan langsung dengan manusia. Jadi anak-anak semuanya dalam materi hari ini, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menghindari dari sifat ghibah. Karena perilaku ghibah ini marak terjadi di masyarakat, terutama generasi muda. Termasuk ghibah di dalam media sosial. Ini harus kita hindari sama-sama. Supaya apa? Keutuhan dan persaudaraan di antara masyarakat tetap terjaga. Mungkin itu aja materi dari Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa kalian cermati dari penjelasan Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya. Oke, sebelum kita tutup, Bapak kasih tugas, kalian kerjakan halaman 12 soal pilihan ganda dan esai tentang menghindari perilaku ghibah. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak paparkan tadi bisa kalian
pelajari di kehidupan sehari-hari. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.